Weekend kayak gini ya, sebagai muda kayaknya nggak afdol banget kalau misalkan kita nggak ngelakuin hal-hal yang kita suka. Contohnya kayak mungkin lari-lari gitu ya, atau mungkin jalan-jalan kuliner, atau mungkin gabung kumpulan sama komunitas-komunitas yang udah kita ikutin gitu ya sebagai muda. Dan salah satunya kalau mungkin kamu bingung kepengen ikut komunitas yang kayak gimana sih. Nah ini nih ya sebagai muda, Mila sama Aska sekarang udah nggak sendirian lagi. Kita udah nggak berdua doang, tapi udah banyak banget orang yang ada di studionya Radio Kalimah Baskara ya, Aska, bener nggak sih? Kayak udah ada 500.000 orang di dalam sini ya. Enggak. Ramenya gitu ya. Saking ramenya gitu kan. Dan sebagai muda bareng-bareng kita bakal ngasih tahu ke kamu info-info menarik barengan sama siapa nih? Aska, udah ada siapa nih? Nah, jadi di sini tuh udah ada yang hadir dari komunitas Gundam Malang. Yeay, aduh, udah kedengeran ya sebagai muda suara-suara dari mas-masnya. Wih. Luar biasa banget. Halo Mas, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya pastinya. Dan juga sebagai muda buat kamu yang mungkin kepo-kepo ya, langsung aja bisa banget. Kamu nanti boleh banget untuk tanya dan gabungan sama kita lewat WhatsAppnya Radio Kalimah Baskara di 0822 622 0021 atau langsung aja ke all social media kita di @kalimaya_malang. Anyway, sebelum kita berkenalan lebih jauh ya, mas-mas yang ada di depannya Mila dan juga Aska kali ini, boleh dong lebih baik untuk diperkenalkan dirinya dulu, namanya biar kalau kenal katanya bisa sayang, katanya gitu. Kalau bisa sekalian sama zodiaknya gitu. Oh gitu ya, biar semakin bisa tahu gitu. Ini ada kecocokan atau enggak antara kita. Telepon nomor rekening. Waduh, boleh ya nanti ditransfer ke rekening saya, boleh. Boleh, silakan monggo Mas untuk diperkenalkan dulu, ada siapa aja. Selamat siang, kami dari Gundam Malang. Oke. Kebetulan ini saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ambarak, saya sebagai ketua Gundam Malang saat ini. Oke, ada Mas Ambarak. Kiri saya mungkin kalau di layar kelihatan kanan mungkin ya. Iya. Nah, ini beliau adalah Prashani, dia pembina dari komunitas. Sebelahnya saya, sebelah kanan itu namanya Bilal. Oke, Mas Bilal. Sebagai kalau di komunitas dia sebagai sekretaris. Oke, jadi yang kalau di sebelah kirinya Mila nih ya, sebagai muda ini udah ada Mas Bilal. Halo sambil halo gitu. Di kamera ya. Ada Mas Bilal, ada Mas Ambarak, dan mohon maaf ini ada Mas siapa tadi? Prashani. Mas Pras ya. Kita panggil Mas Pras saja biar lebih terlihat akrab seperti itu. Mas Pras, apa kabar? Sehat, Mas? Alhamdulillah. Oke, dari tadi sepertinya menunduk terus sambil berdoa mungkin ya. Saya malu. Oh, aduh, malu. Bisa malu-malu ya di sini ya. Iya. Maluin ada. Iya. Nggak ada yang lihat kok, ini nggak ada yang lihat sebenarnya. Ini tertutup. Oke, setelah tadi udah dikenalin gitu ya, sebagai muda komunitas-komunitas yang ada di komunitas gak tuh. Orang-orang yang ada di depannya Mila ini sebagai muda, kayaknya mungkin kamu penasaran gimana sih sebenarnya terbentuknya dari komunitas Gundam Malang ini. Tiba-tiba ada sebuah komunitas Gundam Malang, di mana kita tahu sendiri gitu ya. Kalau Mila ngerasa nih Mas Ambarak, Gundam itu kayak yang udah zaman kita waktu masih kecil dulu, tapi ternyata sampai sekarang pun komunitas ini tuh masih eksis, bahkan yang nge-follow tuh juga banyak loh sebagai muda, dan peminatnya tuh sampai sekarang masih banyak. Bahkan saudaranya Mila juga itu banyak juga yang suka sama Gundam. Nah, boleh dong dari Mas Ambarak mungkin atau Mas Bilal atau Mas Pras untuk bisa bercerita pastinya. Monggo. Kalau urusan itu kan masa lalu ya. Oke. Yang tahu dan seluk-beluknya itu mungkin Mas Pras yang bisa menjelasin. Oke, waduh. Karena beliau juga salah satu founding father. Oh, founding father. Mari kita dengarkan bersama. Ini yang kita tunggu-tunggu ya suaranya dari tadi. Boleh Mas Pras, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Untuk komunitas Gundam Malang sendiri yang saat ini bisa dibilang reborn, itu kita terbentuk 2014 ya. Oke. Nah, sebelum 2014 itu di Malang memang ada komunitas Gundam. Ada beberapa komunitas Gundam. Dulu namanya Gundam Malang. Oke. Jadi memang Gundam Malang sendiri dulu yang salah satu foundernya juga ada namanya Mas Roni. Barak Gundam dulu ada tokonya namanya Mas Roni. Kebetulan dengan beberapa teman dan saya sendiri saat itu masih belum
aktif seperti sekarang. Jadi kita hanya sekedar kumpul-kumpul, mungkin bisa dibilang lebih kurang untuk fungsi dari kita kumpul-kumpul itu apa. Jadi hanya sekedar kumpul-kumpul. Setelah itu akhirnya vakum itu dari 2012. Nah, akhirnya 2014 saya bersama beberapa teman itu mencoba untuk menghidupkan lagi komunitas ini. Kebetulan akhirnya kita berhasil untuk menghidupkan komunitas ini dari 2014 sampai sekarang dengan beberapa kegiatan yang seperti tiap tahun kita ngadakan untuk event Gundama Challenge, terus tiap bulan itu ada gathering. Nah, di sesi-sesi gathering itu biasanya kita ada mentoring tentang bagaimana cara merakit yang rapi, bagaimana cara repaint yang rapi, seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa eksis. Luar biasa. Banyak juga ya kegiatannya ya. Jadi emang dari tahun 2014 loh SBM Muda itu kita masih kelas berapa, SMP ya rupanya. Kalau saya SD kelas 3. Waduh luar biasa. Anaknya. Bisa loh, bisa. Mas Pras ini kelihatannya diam-diam tapi ternyata bisa kayak gitu. Jadi ternyata SBM Muda komunitas Gundam Malang sendiri ini udah terbentuk mulai dari tahun 2014 yang justru itu ramenya malah di sekarang ini gitu ya, dan kegiatannya juga banyak banget diselenggarain event, bahkan ini ada event tahunannya ya Mas ya. Ada event yang kayak pasti setiap tahun itu dilaksanain kayak gitu ya. Dan pastinya kalau di komunitas Gundam ini sendiri itu banyak banget yang bisa dipelajarin ya, dari merakit Gundam biar rapicanya gimana, karena kadang nggak semua orang bisa ngerakit Gundam, bener ya Mas, luar biasa banget. Nah kalau sebenarnya tujuannya ini sendiri itu awalnya yang kayak gimana sih, dari hobi atau mungkin emang kayak didesak nih sama masyarakat untuk mendirikan komunitas Gundam gitu? Enggak sih, kalau untuk kita itu dari komunitas itu kita sebenarnya dari awalnya dari kumpul-kumpul aja. Awalnya dari kumpul-kumpul itu tuh. Sekedar show off aja, ini loh Gundam, ini punya aku punya pamer. Nah, dari kumpul-kumpul itu kita bikin akhirnya kegiatan. Lah dari kegiatan itu akhirnya banyak member yang baru yang ikut lah. Kebanyakan dari komunitas kita itu mahasiswa, untuk dulu ya, itu mahasiswa. Kalau sekarang sudah bapak-bapak juga banyak, bahkan ibu-ibu juga ada. Wow, mungkin nanti bisa tertarik ya kalau kita sudah menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Hiburannya apa lagi kalau bukan kayak gini? Betul. Bener kan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sekarang juga banyak banget loh yang masih anak-anak itu udah mulai main Gundam lagi, karena emang eksisnya sampai sekarang tuh masih ada banget. Nah ngomongin tadi kalau dulunya itu banyak yang mahasiswa dulunya, dan sekarang udah bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya Mas Ambarak. Nah kalau sekarang sendiri anggota yang ada di dalam komunitas Gundam Malang ini sendiri itu ada berapa sih Mas? Kalau yang di Facebook, member Facebook itu sekitar 4.000-an. Wow. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau di kita ada 2 grup, kan ada grup inti di Gundam Malang sendiri, itu ada sekitar 130-an. Wow, banyak sekali ya, 130 itu. Tapi ya mereka kebanyakan sudah selesai kuliah, kembali ke kotanya masing-masing, daerahnya masing-masing. Jadi walaupun mereka jauh, tapi mereka tetap jadi member Gundama. Jadi kayak dikasih wadah gitu ya Mas. Betul. Di Malang. Tapi kalau ngomongin banyak yang dari luar juga nih Mas, itu justru kalau anggota yang ada di komunitas Gundam Malang itu justru yang dari luar Malang, atau yang di Malang ini juga banyak juga nih Mas? Di Malang ini sebenarnya banyak juga. Cuman kalau pas lagi gathering gitu, mungkin untuk saat ini ya namanya juga bapak-bapak ya. Jadi ada yang family time, ada yang ini. Jadi paling ya 30-40 orang yang. Tapi itu ini ya Mas, rutin. Setiap bulan pasti kita. Setiap bulan pasti ada 2 bulan sekali kita mentoring. Gitu. Nah, itu pasti kalau diadain mentoring, kegiatan kayak gitu itu biasanya di mana Mas? Kita tergantung tempat. Jadi gathering dan mentoring kita pindah-pindah. Cafe to cafe atau
di tempat siapa yang bisa ditempatin. Nah, untuk yang mementor itu biasanya dari senior-senior yang ada di Gundama. Oke, kayak gitu. Termasuk Mas Ambarak? Mas Pras. Oh, Emang udah sepuh banget ya. kan founding father tadi katanya Aska ya. Makanya udah pasti yang jadi mentornya gitu. Nah, selain kayak yang kegiatan tiap bulannya nih Mas ya, itu ada kegiatan yang lainnya lagi nggak yang rutin bakalan dijalanin gitu? Kalau bulanan itu sudah pasti gathering ya. Kalau event biasanya kita itu banyak. Kadang kita ngadain 1 tahun sekali itu Gundama Challenge. Oke. Jadi itu wajib itu sebenarnya. Harus ada Gundama Challenge ya. Karena itu wadah untuk jadi lomba Ekspresi, kan. untuk ekspresikan teman-teman member. Nggak hanya harus member Gundama. Oke. Tapi seluruh Indonesia monggo. Oh. Nah, Iya, terus iya. ada lagi event tahunan selain Gundama Challenge itu biasanya kita ngadain SD War. Nah, cuman SD War ini hanya untuk member Gundama aja. Oke. Yang ada di Facebook. Oke, kayak yang gitu. ada di Facebook. Jadi semua yang ada di grup ITIP yang 130 lebih itu ya ikut, bisa boleh ikut. Oh, gitu-gitu. Nah, untuk event lainnya biasanya kita show off ada di event Jejepangan. Gabung. Oke, Sama kayak Utsuru, kayak apa lagi ya Mas? Kokodes. Besok ini. Ya. Bunkasai itu. Jadi yang ada event Jejepangan biasanya kita ngikut karena memang Gundam ini kan dari Jepang. Jadi kayak part of Jejepangan. Ya, luar biasa. Mas Pras bener-bener ini. Oke. Mas, aku tadi penasaran, tadi kayak kepengen tanya apa, tapi penasaran sama ini nih. Tadi kan katanya ada yang ikutnya itu dari luar Malang juga. Betul. Bahkan se-Indonesia. Nah, ini nih kalau misalkan kepengen ikut ke eventnya, itu diselenggarakan secara online kah atau mereka datang ke Malang nih? Biasanya gini, kalau kita ngadain Gundama Challenge itu kitnya aja, Gundamnya aja yang dikirim. Oh. Tapi kalau orangnya mau datang, monggo silahkan. Oh, jadi yang datang ininya doang Mas? Iya. Wow, keren ya. Lucu. Kalau yang 2023 kemarin Gundama Challenge itu yang paling jauh untuk saat ini masih dari ujung Banten. Ujung Banten itu jauh ya kalau dari Malang loh. Iya. Oh, keren. Oh, ternyata Gundamnya aja yang datang itu Betul, bisa kirim. kayak gitu, luar biasa. Nanti hadiahnya kayak gitu biasanya apa Mas? Kita Gundam kirim. lagi? Biasanya sih Gundam, ada piala, terus ada ya aksesoris. Ya biasanya seperti itu. Wow, ternyata sekeren itu ya Aska. Bahkan kita ngerakit Gundam aja beneran emang harus yang sedetil itu. Karena kalau Mila ngelihat yang ada di depan ini ya, mudah bisa kamu lihat di kameranya. Ini luar biasa banyak banget dan itu pasti partnya kecil-kecil gitu kan. Jadi pasti ada juga alat-alat yang untuk ngebantu kita biar bisa ngerakit Gundamnya. Luar biasa banget. Tadi kita udah kepo juga nih ya Mil ya tentang apa ya? Mungkin organisasinya gitu ya. Benar. Organisasinya nih sekarang kita pengen ke Gundamnya sendiri ini karena aku juga penasaran banget nih. Lah. Udah ada, kayaknya udah mau ada member baru Mas. Boleh kalian bridging buat join. Ditampung. Waduh. Siap ditampung. Iya nih. Jadi gini Mas, aku penasaran banget nih kalau misalkan ternyata kan ada juga gitu ya kalau misalkan saudara aku nih yang punya Gundam sendiri nih katanya udah nggak boleh banget nih kalau misalkan aku megang Gundamnya gitu karena bahaya, ringkih gitu ya, mungkin mahal juga gitu. Jadi bener nggak sih Mas kalau misalkan dari Gundamnya sendiri itu emang harganya mahal-mahal? Mahalnya relatif. Waduh, mahalnya relatif. Harus kita siapkan duitnya sebagai muda ya. Mahalnya relatif. Jadi mau beli yang andai kata nih mau yang apa grade-nya kecil atau grade yang agak besar. Kita ngomong kembali lagi ke ini ya, untuk grade-grade di Gundam sendiri itu banyak banget. Oh, ada grade-nya juga ya berarti. Tergantung grade-nya. Kayak apa tuh Mas? Grade-nya tuh yang kayak gimana maksudnya kriterianya? Untuk kriteria itu banyak banget. Ada yang perkaretan ada. Di plastik ada, perbesian ada. Ada yang besi ya, ada. Mas? Waduh. Kalau yang besi itu kayak Hot Wheel gitu Mas? Besi kalau untuk itu maksudnya diecast ya, itu nggak ada. Tapi kalau besi yang besar kayak gini itu ada, namanya Metabi.
metal build. Oke. Dan apa satunya Mas? Namanya yang mahal banget itu? Metal structure. Metal structure. Udah dikasih tahu mahal banget nih, gila. Udah, jadi kita jangan beli yang itu. Kita beli yang plastik kecil-kecil. Kalau di komunitas kita sendiri kebanyakan rata-rata main ke plastik karena stabil harganya. Oke, itu ada di kisaran berapa sih Mas harganya? Kalau di high grade sendiri itu sekitar 150 sampai yang harga 1 juta ada. Sampai 2 juta ada. Oke. Kalau untuk yang MG Master Grade naik 1 tingkat itu sekitaran harga 400.000 sampai yang 5 juta ada. Wow. Yang 5 juta ini saya. Nah, ada. Wow. Nah, naik lagi ke real grade. Real grade itu mulai harga kisaran 450 sampai 2 juta ada. Oke. Nah, lebih naik lagi itu ada di perfect grade PG. Kalau kita bilang PG ya. Itu sekitaran harga 1,5 juta sampai harga 6 juta ada. Wow, keren banget. Wow. Saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi ya saking banyaknya grade-nya gitu kan. Apalagi harganya bervariasi. Tapi sebagai muda Mila yakin kalau kamu kepengen main Gundam mah yang sesuai aja sama kita gitu. Ya. Kalau kepengen sesuai sama Baji juga boleh, atau kalau kamu emang secinta itu ya nggak masalah, namanya juga suka gitu kan. Hobi itu apapun harus dilakukan. Gundam is freedom. Yes. Waduh, udah di announce ya sama Mas Ambarak, Gundam is freedom. Se-freedom itu loh kamu boleh milih ya. Nah, Mas Ambarak sendiri aku kepengen nanya nih, kalau misalkan si dari Gundama sendiri ini ada kayak base camp tetapnya gitu nggak sih Mas? Kayak ada bangunannya sendiri di mana gitu mungkin? Kalau dulu ada ya Mas ya, ada namanya Gundam Barak, Gundam Station. Gundam Station ya. Tapi Gundama Station, tapi seiring berjalan waktu karena mungkin pandemi akhirnya di close. Oh gitu. Nah, untuk saat ini itu nggak ada. Tapi teman-teman itu kadang-kadang ada tuh kayak seperti saya, Mas Bilal sama Mas Pras ini kadang-kadang datang ke toko Gundam, namanya Gundam Spot. Itu ada ke sana terus setiap hari kadang. Oh gitu. Ya, ngobrol sambil ngerakit gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau Gundam Spot ini jadi seperti mirip base camp. Iya, gitu. jadi kayak base camp gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan nanti sebagai muda sewaktu-waktu kepengen main-main ke sana gitu boleh berarti Mas ya? Boleh. For free nih berarti. For free. Wow. For free sebagai muda, daripada kamu bingung ya. Kita bingung hari Sabtu habis siaran mau kemana, Aska? Ke Gundam aja. For free kita ke sana bisa ngelihat Gundam juga gitu. Betul. Luar biasa. Keren banget. Nah, mungkin Aska ada yang mau ditanyain lagi kali ya, karena sepertinya kamu dari mukanya udah kepengen bertanya terus dari tadi. Iya, karena kan tadi ngomongin soal harga juga nih ya Mas ya. Jadi aku penasaran banget nih. Biasanya kan kalau koleksi ada yang bisa diinvestkan gitu ya. Jadi kalau misalkan koleksi kita udah punya yang ini gitu atau enggak yang rare gitu ya, yang langka. Nah, ini kalau Gundam sendiri ada enggak yang kayak gitu-gitunya gitu? Ada. Banyak. Jadi bisa dijual lagi gitu ya. Ada yang kayak gitu. Kan ini dari kita teman-teman ini. Di dalamnya itu saling jual beli. Oh. Saat kita keadaan lagi butuh uang nih. BU ya. BU bener. Ya kita tawarin aja ke grup. Ada yang mau? Pasti ada. Kadang walaupun cuma badannya aja atau tangannya aja gitu masih ada yang mau. Badannya aja itu ada yang mau? Badannya aja ada yang mau. Wow. Kok bisa ya? Kok bisa gitu loh, luar biasa. Tapi emang iya juga sih ya. Bahkan bukan cuma di Jepangan atau mungkin di Gundam aja, bahkan di semua hobi-hobi itu sebenarnya juga ada loh yang kayak jadi investasi gitu ya. Nanti pas butuh uang dijual, terus punya uang dibeliin lagi kayak gitu. Jadi ini hobi yang investasi ini. Iya, tapi emang iyalah harganya loh 5 juta. Nggak jadi investasi tuh gimana? Kamu punya 5 aja udah 25 juta gitu. Ada yang mahal kalau kita bisa custom. Kalau custom ya Mas ya. Terus apalagi kita menang lomba itu harganya bisa lebih mahal lagi. Kalau high grade kita beli sekitar 300-400 ribu. Terus kita custom sendiri, terus ikutin lomba, menang.
Ya bisa 2 juta harganya, 3 juta. Oh, karena embel-embel yang udah menang juara menang gitu dan custom. Itu. Oh gitu loh ternyata kita punya trik loh ternyata. Oh luar biasa ternyata. Wow keren. Intinya sih kalau mau ke Gunpla atau Gundam hobi, beli plastik gini ya, itu tekun, fokus. Oh gitu. Itu. Dan kalau ngerjain jangan sama mood yang jelek. Oh jadi harus bahagia Mas. Benar. Ini supaya muda kalau kamu main Gundam awet muda kamu karena bahagia terus. Luar biasa, saya nggak mengira orang-orang yang di depan saya ini bapak-bapak, semua masih mas-mas kita ya. Dari tadi kita mau mas-mas karena awet muda seperti itu supaya muda. Luar biasa keren juga. Nah kalau di akhir-akhir ini sendiri nih Mas Ambarak, Mas Pras dan juga Mas Bilal, ada nggak sih kegiatan yang ini nih lagi diadain sama komunitas Gundam atau mungkin komunitas Gundam lagi mau mempersiapkan untuk ikut event apa gitu mungkin? Nah, untuk kegiatan ini insya Allah nanti ke depan ini kita ada HG War. HG War. Great War. Oke. Gimana tuh Mas? Kalau masih dalam konteks masih rencana. Oke. Oh, jadi masih belum bisa di-spill karena masih belum mateng supaya muda. Tapi kalau di akhir-akhir ini sendiri Mas kegiatannya tuh ya masih yang ketemu bulanan itu aja. Ketemu gitu bulanan sama mentoring. Mentoring kayak gitu. Event itu? Iya, sama bulan ini kita ada event untuk show off ikut di Road to Kukudis namanya. Oh. Di Noyo. Oke. Noyo Mall. Jadi, itu nanti kita ngikut di sana untuk show off. Oke. Biasanya sih kita sempilin sama gathering. Oke, menarik ya. Jadi sama lomba, sama gathering, ketemu gitu kan, kenal sama. Jadi kita punya networking juga. Terus kalau menang bisa dapat hadiah kayaknya. Betul. Wow, sangat amat bisa all in one supaya muda. Aduh, jangan sampai kamu mau rugi ya. Kamu di sini untung Nggak terus. Iya pasti, untung terus dong pastinya. Nah, terus kalau misalkan pengalaman nih pasti udah pengalamannya banyak banget ya, mas-mas yang ada di depannya Mila dan juga Aska ini. Apalagi ini udah dari tahun 2014 gitu. Ada nggak sih pengalaman yang kayak ini nih Mas paling seru banget gitu, atau mungkin pengalaman yang unik yang dialamin sama Gundama nih, komunitas Gundama maksudnya? Mungkin kalau itu bisa biar pengalamannya yang lebih banyak. Oh iya. Boleh. Jelaskan. Kalau pengalaman komunitas sendiri sih yang paling mungkin membekas buat kita ya, buat kita yang membesarkan Gundama ini, untuk sampai saat ini komunitas kita itu bisa dikenal komunitas paling aktif se-Indonesia. Wow, se-Indonesia loh ya. Se-Indonesia. Ini se-Indonesia loh, bukan Jawa Timur sebagai benda. Karena pertama kita paling aktif tiap bulannya untuk gathering. Setiap ada event kita paling aktif ikut event-event untuk di kota sendiri-sendiri ya. Seperti itu. Jadi mereka semua dari Jawa Tengah, Jawa Barat itu mereka mengakui. Jadi kita memang benar-benar komunitas yang hidup untuk Gundam ya, maksudnya komunitas untuk hidup. Itu yang apa ya? Kesan yang saat ini sampai tertanam di teman-teman yang di luar. Nah, kita pun juga untuk membina kayak lomba dari nol yang swadaya sampai kita saat ini sampai bisa masukkan sponsor yang notabene mereka sponsornya besar. Itu alhamdulillah banget. Jadi perlu diketahui, jadi kita di sini untuk lomba nggak ada yang namanya ada supporting satu orang yang dia modal besar, nggak ada. Jadi memang benar-benar di sini kita tanamkan gimana caranya kita bisa menghidupkan event ini dengan keringat kita sendiri. Jadi pure swadaya. Nah, itu yang juga salah satu dilihat dari teman-teman di luar sana. Jadi biasanya kan ada yang ini event, oh ya kayak aku, kadang aku punya uang nih buat event. Nah kita nggak ada seperti itu. Dan aku juga kepingin, karena gini, dari situ kita bisa memberikan contoh untuk ke teman-teman
juga skill. Oke. Nah, skill yang nanti bisa dipakai di kehidupan nyata di luar Gundam ini juga sih ya. Seperti kita bagaimana cari relasi, bagaimana kita menjalin hubungan relasi yang dengan orang lain seperti itu. Kebetulan sampai saat ini sih beberapa member-member yang mereka ngakui itu memang berguna. Jadi yang awalnya dia nggak bisa ngomong sampai bisa ngomong gitu seperti itu. Diri lah ya. Belajar ngomong. Dan untuk juga dari member-member sendiri sih apa namanya kesan-kesannya tuh ada yang untuk mereka punya beberapa prestasi ya dari kita sendiri. Mereka mungkin prestasi itu juga mereka dapatkan juga enggak instan. Jadi ya kebetulan beberapa juga ada yang saya mentoring, ada dari teman-teman yang lain seperti untuk mentoring itu bisa mendapatkan ya juara lah di beberapa kota di luar sana. Luar biasa. Seperti itu. Keren banget ya. Luar biasa banget ya. Ini Mas Pras nih ya. Benar, bahkan kayak yang mulai dari ini nih yang bikin apa sih kayak yang bikin aku senengnya itu adalah ternyata emang komunitas ini tuh sebermanfaat itu untuk masyarakat gitu, dimana yang awalnya kurang bisa bersosialisasi akhirnya bisa. Bener. Gitu ya. Tadi yang Mas Pras cerita ada yang dia tuh kayak nggak bisa ngomong gitu sama orang, tapi akhirnya bisa ngobrol, bisa bersosialisasi. Ada yang akhirnya jadi bisa networking juga, ada yang akhirnya bisa belajar lain-lain, bukan cuman Gundam aja. Ini literally yang sangat bermanfaat banget. Jadi komunitasnya literally yang positif sebagai muda. Makanya kamu kalau ikut komunitas yang positif seperti itu. Nah, ini keren. Saya tambahin ya. Boleh banget dong. Biasanya kalau gathering tiap bulan, kita ngumpul tuh. Untuk bulan berikutnya kita nunjuk member, bukan pengurus. Member mau jadi PIC untuk gathering berikutnya. PIC itu PIC untuk penanggung jawab mengurusi gathering bulan berikutnya. Oh gitu. Contohnya saya bulan ini, waktu gathering selesai, saya tunjuk Bilal. Bulan berikutnya Bilal yang ngurusin. Itu emang sengaja dibuat gitu, Mas? Betul. Itu kan juga salah satu trik kita supaya dari teman-teman tuh yang mereka awalnya nggak bisa untuk mungkin pertama mencari tempat atau mencari acara, mencari atau apapun. Dengan seperti itu meskipun sedikit terpaksa, tapi mereka nantinya terbiasa. Biar sambil itu. Belajar ya. Keren loh. Aku belum pernah ya kayak gini. Seriusan. Biasanya kan kalau komunitas itu kan secara sukarela gitu ya, Mas. Dan kebanyakan karena saking sukarelanya, akhirnya ya udah rela-rela aja ditinggal pergi gitu. Tapi komunitas Gundam ini sepertinya punya trik tersendiri ya biar selain biar tetap hidup juga. Betul. Tapi ini emang sebenarnya itu cara yang positif juga untuk ngebelajarin ya gimana caranya berkomunikasi, terus habis itu berorganisasi dan lain sebagainya. Keren loh, Mas. Keren luar biasa. Keren banget ya kalau ternyata benefitnya banyak banget gitu. Benar. Benefitnya banyak banget. Nah, kalau misalkan nih ya setelah Sebaya Muda ngedengerin kita semua nih, Mas-mas ya, terus tertarik nih kepengen ikut ke komunitas Gundam Malang. Nah, ada nggak sih persyaratannya buat join ke komunitas Gundam Malang ini sendiri? Kayak misalkan harus bayar uang pendaftaran kah, atau mungkin isi belangko kah, atau mungkin yang lainnya gitu, Mas? Boleh dong diceritain. Ada satu. Oke. Ada satu ya. Satu syaratnya cuma suka Gunpla dulu. Cuman suka aja? Iya. Nggak harus punya? Nggak harus. Nah, terus suka dulu. Terus nanti kalau kita kepengen ngerakit gathering, nanti akan keracun kok. Oh gitu. Grup aja nanti beli satu. Akhirnya keterusan itu. Oke. Jadi nggak harus punya dulu nih ya, Mas. Nah, kalau misalkan nih ya, misalkan kayak aduh aku masih belum bisa nih kalau misalkan harus beli Gundam gitu. Terus kita bisa ngerakit punya siapa? Punya temennya boleh emang? Kalau temennya menyediakan ya nggak masalah. Oh gitu. Saya ini punya Gundam, terus aku lagi males nih ngerakit bisa. Intinya kalau temennya mau minjemin sih. Tapi emang yang penting tuh intinya cuma satu, suka doang. Iya, suka yang lainnya dulu.
nggak ada SBM Muda, nggak ada persyaratan, berarti kamu cuma perlu suka aja. Waduh, suka tok loh ya, itu udah bisa masuk. Luar biasa, keren juga nih ke Gundam Malang nih, keren. Boleh banget ya SBM Muda kalau misalkan udah suka nih kan pasti tertarik gitu ya ikut event-eventnya. Terus juga nanti kayak ada pameran, terus wah udah deh keracunan di situ. Udah pasti keracunan. Akal sehatnya manusia kalau udah suka pasti bakal keracunan juga ya, beli juga akhirnya. Luar biasa. Jadi SBM Muda bisa kita tahu gitu kalau benefitnya tuh banyak banget yang bisa kamu dapetin di komunitas Gundam Malang atau Gundama ini ya, mulai dari relasi pastinya, terus abis itu kamu bisa belajar berorganisasi, belajar ketemu sama orang, dan yang pastinya kamu juga bisa menyalurkan hobi kamu yang sangat amat positif ini. Keren banget. Dan yang paling keren lagi adalah ini for free untuk bergabung. Bener ya Mas? Betul. For free setiap bulan bakalan ada gatheringnya. Jadi kamu kalau misalkan bingung nggak tahu mau kemana, ya udah gabung aja ke komunitas ini, dan di sana kamu bisa dapetin banyak banget hal-hal positif yang pastinya cuma di Gundama Malang. Untuk yang mau tahu tentang komunitas Gundam Malang, ada di IG-nya Gundam Malang, terus di Facebook-nya juga Gundam Malang. Atau kalau yang sudah gabung di Facebook atau itu bisa join ke grup WA gathering, nanti bisa dimasukin ke grup WA-nya. Jadi join aja waktu gathering, kepoin di Facebook dulu. Saran saya, kepoin di Facebook atau Instagram. Kalau sudah ada muncul poster untuk gatheringnya kapan, dalam waktu dekat, datang aja ke tempat yang dituju. Kita welcome kok. Kita welcome. Join, datang tanpa syarat. Pokok mau dulu dengan Gundam. Nanti kita masukin ke grup ya. Ini nanti ada ketentuan-ketentuan yang lain lagi nggak sih Mas? Misalkan kayak ada kasnya mungkin, atau mungkin ada kayak iuran dan lain sebagainya gitu Mas. Kalau iuran itu ada minimal 10.000 tiap bulan. Nggak terlalu berat kan? Aduh, sangat amat tidak berat ya. 10.000 loh. Cukup itu. Mau lebih, monggo, nggak ada masalah. Dari situ benefitnya apa? Nanti ya kalau pas waktu kita ada gathering atau mentoring, itu biasanya kita ada ya kecil-kecilan, ada giveaway kembali lagi untuk member. Tuh kan Mil, kayak udah nggak seimbang banget nih, dengan 10.000 doang kita udah dapat banyak benefit gitu. Iya makanya, aduh ya Allah gimana ini ya. Bahkan kalau misalkan kamu pas dapat giveaway ternyata Gundam yang harganya masih ratusan ribu kan, lumayan, iya kan. Berarti balik modal. Dari 10.000 ya? Iya, dari 10.000 loh, luar biasa. Mau ikut mentoring nggak bisa ikut, nggak apa-apa. Nanti ini aja ke WA ke mentoringnya, secara private boleh. Wow. Bisa ditemuin. Gratis, bisa. SBM Muda gratis loh. Sayang loh kalau kamu nggak ikut, saya tercengang dari tadi gratis terus aja. Waduh, gimana? Ini sepertinya jalan Tuhan ini ya jalannya. Ikutnya ikut jalan Tuhan rupanya. Luar biasa, keren banget SBM Muda. Jadi Mila mau recap dulu buat kamu yang kepengen gabungan sama komunitas Gundam Malang, langsung aja kepoin sosial media kita di Gundam Malang. Di Instagram ada, di Facebook ada, bahkan kalau di Facebook itu anggotanya bisa sampai 4.000 lebih ya di seluruh Indonesia. Terus nanti bakalan ada juga nih, kalau kamu udah jadi komunitasnya, udah masuk di komunitasnya ini, setiap kali ikut gathering itu bakalan ada kayak semacam iuran ya. Lebih ke iuran yang ini cuman minimal 10.000 doang. Masa 10.000? Aduh, kurang apa lagi, kamu beli kopi masih 15.000 ya kan. Ini 10.000, dan kalau misalkan kamu beruntung kamu juga bisa dapetin giveaway-nya. Dan pastinya SBM Muda, buat kamu yang kepengen merakit Gundam, kepengen belajar, kepengen mentoring, semuanya ini for free. Dicatat for free. Bisa private, bisa langsung pas nanti di gatheringnya gitu ya Mas Ambarak. Luar biasa, banyak banget benefit yang bisa kamu dapetin. Keren. Nah, kalau ini hampir terakhir pertanyaannya, hampir masih belum. Hampir terakhir. Ini kalau di akhir-akhir ini nih Mas, deket-deket ini mungkin mau ada, boleh diulangin lagi gitu ya, mau ada event terbaru atau mungkin gatheringnya bakalan ada di deket-deket ini atau gimana nih Mas? Kalau gathering kita untuk ini, kalau sudah ada event kita nggak ada gathering. Karena udah jadi satu ya. Jadi kalau event terdekat ada bulan ini di pertengahan tanggal berapa Mas?
15 ya. Bakalan ada event nih SBM Muda di Road to Koko Day itu. Yes. Nanti bakalan ada eventnya juga nih SBM Muda di pertengahan Oktober ya. Tanggalnya masih dicariin sama Mas Bilal. Ada di tanggal berapa? Kayaknya ada di tanggal belasan gitu ya Mas. Belasan ada di bulan ini kok. Nah nanti kalau misalkan udah ada acaranya nih Aska dan juga SBM Muda, ini nggak ada catering karena udah jadi satu di eventnya itu tadi. Betul, kayak gitu. udah jadi satu. Tanggal berapa Mas? Udah ketemu? Waduh, belum ketemu ya. Belum ketemu karena belum memang ketemu. Masih, ya kalau sekarang mungkin 2 minggu lagi lah. Makanya. Di Noyo Mall, rooftop. Oke. Rooftopnya di Noyo Mall. Itu mulai pagi sampai 2 hari. Hah? 2 hari? Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu, Ya, luar Sabtu biasa. Minggu. Dan kebetulan kita ikut catering juga di sana. Jadi cateringnya jadi satu dengan eventnya. Untuk acara Gundama sendiri itu sekedar show off dan ya ngobrol-ngobrol santai aja sih. Kalau lebih banyak santai kalau ikut event gitu. Oh, karena gitu. memang kalau kita mau ngadain mentoring, yang pasti tempat nggak kondusif gitu ya Mas. Karena terlalu ramai sekali. Itu. Oke, jadi ini ya SBM Muda bakalan ada event terdekat dari Gundama Malang. Ada di tanggal berapa Mas Ambarak? 15 Oktober. Oke, ada di tanggal 15 Oktober ya. Ada di tanggal 15 Oktober SBM Muda di Dinoyo Mall di rooftop ya. Nanti di sana kalian bisa seru-seruan gitu kan barengan sama komunitas-komunitas Gundam semana Mas? Kalau komunitas kebanyak, enggak hanya Gundam aja. Oke. Ya biasanya sih kalau orang-orang awam ya yang nggak tahu, yang Jejepangan atau yang perwibuan itu pasti lah. Oh gitu, itu jadi eventnya Jejepangan gitu Mas. Oh gitu, jadi bisa sekalian. Jadi kalau misalkan pasti ada event Jepangan itu udah pasti ada ini Gundam juga gitu ya. Kalau Malang, iya. Wow, sangat produktif loh ya. Pasti ketemu nih kamu SBM Muda. Itu tadi ya, jadi Mila recap lagi ada di tanggal 15 Oktober. Hari Sabtu sama Minggu mulai dari pagi ya 2 hari kamu bisa seneng-seneng di sana. Ketemu sama banyak banget komunitas termasuk Gundama yang pastinya bisa kamu ajak ngobrol-ngobrol. Atau mungkin sharing-sharing tentang Gundam gitu ya. Atau mungkin kamu mau sekalian join di hari itu juga boleh banget. Jadi kamu bisa banget untuk kepoin all social media kita. Langsung aja ketik Gundam Malang, nanti kamu bisa langsung ketemu sama Instagram dan juga Facebooknya. Kamu bisa join seru-seruan dan tiap bulan mereka itu aktif banget ada gatheringnya. Anyways, terima kasih banyak Mas Bilal, Mas Ambarak, Mas Pras atas kedatangannya ke Radio Kalimah Baskara. Mila sama Aska literally yang seneng banget nih ya di siang hari ini, sangat terinspirasi dan juga termotivasi untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah komunitas Gundam Malang. Iya, dan pastinya Mila doakan semoga apapun yang mas-mas ini harapkan dan juga cita-citakan bisa terkabul. Semua event-eventnya bisa berjalan dengan lancar dan pastinya kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lainnya kayak gitu, amin. And SBM Muda nggak kerasa banget juga Mila sama Aska udah nemenin kamu selama 2 jam ya Aska di K-pop Generation, dan barusan banget kita ngobrol-ngobrol di hangout barengan sama komunitas Gundam Malang. Dan thank you so much buat kamu yang udah gabungan, dan pastiin kamu terus stay tune di 102.1 Radio Kalimah Baskara FM, the new hits power. Goodbye everyone.